Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman sekalian, selamat berjumpa kembali di channel kelas desain. Oke, kita akan melanjutkan tutorial otot kita, yaitu cara membuat gambar kerja atau detail engineering. Di materi kita sebelumnya, yaitu kita sudah membuat yaitu rencana garis potongan ya. Jadi kali ini kita akan membuat yaitu potongan ya. Kita akan mulai dari potongan BB. Kira-kira model potongannya seperti ini ya. Ini adalah model potongannya. Nah, sekarang kita akan buat potongannya seperti ini. Ya, kita akan mulai dari pondasinya dulu. Bagaimana cara membuat gambar pondasi. Setelah itu nanti kita akan kerja dindingnya. Sebenarnya materinya ini saya sudah buat sebelumnya, tapi filenya terhapus ya. Terpaksa saya buat ulang kembali tutorialnya. Oke. Kenapa saya tidak mulai dari tampak dulu untuk membuat untuk membuat tampaknya, karena ini ya, kita buat dulu potongannya supaya ada referensi untuk ketinggian tampaknya nantinya. Nah, seperti itu. Kira-kira modelnya model 3D-nya seperti ini ya. Oke. Nah, sekarang saya ingin buat potongan. Nah, caranya buat potongan ini saya pelan-pelan saja cara buatnya ya. Pertama, saya ke menu layar dulu, teman-teman silahkan buat layar. Nah, namanya layar pondasi. Oke. Nah, di sini ya. Ini pondasinya saya pakai nomor 140, ketebalannya 0,13. Oke, seperti itu. Jadi teman-teman silahkan lihat video sebelumnya supaya materinya teman-teman dapat memahaminya dengan baik seperti itu. Jadi pertama ini saya akan copy. Ini saya copy seperti ini. Terus ini diputar ya, karena saya ingin buat potongan BB seperti ini. Nah, posisinya saya putar kira-kira kayak gini ya. Nah, terus sudah. Nah, sekarang kita buat dulu yaitu pondasinya ya, pondasinya seperti ini kira-kira pondasinya. Oke, nah caranya pertama ini saya buat kotak saja, kira-kira di sini ya, yaitu 30,70 seperti ini. Kemudian untuk lebarnya saya buat 60 ya. Nah, saya coba kira-kira buat garis bantu di luar sini, yaitu 60. Terus saya pasang di sini. Oke, kemudian ini saya tarik seperti ini. Oke. Nah, seperti itu. Terus untuk misalnya untuk batu kosong saya buat kira-kira 80 ya, 15. Seperti ini. Terus untuk pasir urupnya itu 5 cm ya, saya buat 80,5. Oke, kemudian dipindahkan M ya, gunakan perintah move seperti ini ya. Oke, saya pelan-pelan saja, nanti teman-teman protes lagi, bang terlalu cepat tutorialnya. Oke, nah seperti itu. Setelah itu kita buat untuk slope-nya ini kita buat di luar aja dulu. Ukuran slope-nya kita buat 15 ya, pakai rectangle perintahnya. Gunakan perintah rectangle 15,20 ya. Nah, terus boleh langsung dipindahkan dulu ke sini. Nah, pasang. Nah, sekarang kita buat detail pembasiannya. Caranya dibuat detail pembasian, anggaplah selimut betongnya itu 2 cm, kita offset 2 seperti itu. Terus untuk besi begalnya itu anggaplah menggunakan besi 8, berarti ini kita offset 0,8 ya, karena besi 8 mili kita jadikan ke senti, itu jadi 0,8 seperti ini. Terus untuk diameter besinya kita menggunakan besi 10 kira-kira.
Berarti kalau dia besi 10 berarti diameternya 1 ya. Oke, terus ini kita paskan. Caranya dipaskan gunakan perintah move. Cari tengahnya dulu. Kalau dia melengkeng seperti ini, matikan. Cari tengahnya. Terus ini kita move lagi. Geser ke sini ke pinggir. Oke. Setelah itu bisa di mirror. Mirror, cari tengahnya seperti ini. No, kemudian mirror lagi. Seleksi dulu mirror. Cari tengahnya seperti ini. No, ini kita buang aja dulu. Setelah itu di fillet supaya mengikuti ini garisnya ya. Radiusnya setengah dari ini. Tadi kan ini 1, berarti radiusnya ini 0,5 ya. Jadi kita fillet F kemudian R 0,5 seperti ini. Oke, terus ini juga di F, saya ulang ya, R 0,5. Oke, nah ini juga. Oke, terus kita offset ulang kembali 0,8 untuk tulangan begalnya. Nah, seperti ini. Oke. Untuk bengkokannya kita buat kemiringan 135. XL enter, A enter, 135. Terus dikasih minus lagi. XL enter, A enter, minus 135. Nah, kita taruh di tengah, masing-masing di tengah. Terus ini kita sudah ada garis bantunya seperti ini tinggal di copy saja ke sini. Ini juga. Oke. Nah, kemudian karena ini yang mau dibengkokkan tadi, nah tadi kan jarak offsetnya ini 0,8, berarti garis ini harus di offset juga 0,8. Anggaplah ini adalah garis bantu, kita coba rubah warnanya dulu. Oke, ini adalah garis bantunya. Nah, sekarang ini di offset, enter 0,8 di sini ya. Oke. Sekarang garis bantunya kita bawa ke sini lagi, offset ke sini, misalnya panjang bengkok misalnya 2 cm. Teman-teman tinggal offset 2. Jadi enter 2 sini. Oke. Nah, sekarang ini dipotong, trim, enter 1 kali, klik ini. Nah, ini kita buang. Oke. Terus ini juga dibuang. Seperti ini, baru rapikan ya garis yang tersisa. Garis bantuan tengah boleh dibuang, ini juga sudah bisa dibuang. Terus yang ini tinggal dipotong, TR, enter 2 kali, buang. Hapus yang ini. Oke. Nah, terus kita potong lagi, trim, ini ya, ini dipotong. Nah, ceritanya ini bengkok ke sini. Nah, berarti ini hilang ya. Buang hilang, artinya tersembunyi di belakang besi yang ini. Oke, terus supaya sama kita match properties ini sama ini. Oke, nah seperti itu. Supaya lebih smooth lingkarannya, kita gunakan yang ini, radius. Nah, tarik ke sini sampai tengah. Oke, baru dipotong yang ini, trim, enter. Oke, sorry, ini dulu. Pas ya, radiusnya pas kira-kira. Nah, ini oke. Nah, kayak gini ya. Nah, begitu aja. Ini kita panjangkan. Oke, nah anggaplah kurang lebih seperti itu ya. Nah, terus karena ini ada 2 jenis pondasi, di sini ada untuk pondasi pinggir, pondasinya seperti ini, pondasi setengah. Nah, saya anggap ini kira-kira saya bagi 2 saja.
Ini saya copy, kira-kira ini saya luruskan ke sini. Ini saya lain seperti ini, kemudian dibuang. Ini saya potong ya. Oke, teman-teman bisa menentukan dimensinya sendiri berapa ke sini ya. Nah, itu bisa menyesuaikan. Jadi misalnya tetap ke sini 30 boleh. Nah, teman-teman tinggal atur saja berapa ke situnya. Nah, setelah itu sudah ada detail pondasinya. Nah, di sini kita mau membuat potongan BB. Nah, kalau di potongan BB berarti di sini ada untuk area sini ada pondasi, kemudian di sini ada pondasinya juga sama, pasti di sini juga ada pondasi. Kemudian di posisi ini ada pondasi, terus batas belakang ada pondasinya seperti itu. Nah, sekarang kita buat garis bantu dulu. XL vertikal. Jadi teman-teman perhatikan yang garis BB. Karena ini yang kita mau buat, nggak usah dia perhatikan yang ini juga nggak usah diperhatikan. Yang kita perhatikan adalah di potongan garis ini BB yang kena garis potongan. Nah, yang kena garis potongan di sini, dinding ini kena garis potongan, otomatis untuk di sini pasti ada pondasi di bawahnya. Di sini juga pasti ada pondasi, di sini juga sama, kemudian di sini juga seperti dan seterusnya. Nah, caranya teman-teman tinggal buat garis bantu dulu. Kita ambil dari sini asnya, oke. Terus ini juga, oke. Kemudian ini, terus ini ya. Nah, kita buat semua garis bantu. Kita gunakan asnya masing-masing, asnya. Ini as, ini asnya semua. Terus untuk horizontalnya kita buat bebas saja. Nah, ini bebas ya. Nah, sekarang ini pondasinya berarti ini pondasi utuh. Ini juga pondasi utuh sama ini, kecuali yang di sini. Karena batas lantai sampai di sini, kemungkinan anggaplah misalnya di belakang sini punya lahannya tetangga ya, berarti kita tidak bisa membuat pondasi utuh karena kita anggap bahwa lahan di sebelah sini adalah punya orang lain seperti itu. Oke, nah ini berarti saya copy. Ini saya copy seperti ini ya. Oke, nah sama ini kita total sedikit supaya tidak terlalu jauh memahaminya. Oke, nah terus kemudian ini kita juga copy, klik tengahnya, klik di sini lagi, ini, nah di sini. Terus yang di posisi ini kita copy juga. Oke, nah kalau dia seperti ini berarti ini masuk ke lahan sebelah. Nah, sekarang ini di mirror, diputar, kita blok dulu, mirror, kita klik dari sini, kemudian klik ke bawah, yes. Nah, ini namanya pondasi full kalau seperti ini, karena bukan lahan tadi sini berarti ya tidak boleh di pondasi untuk sebelah sini, seperti itu ya. Nah, sudah. Terus untuk dinding saya coba ambil yang sudah ada. Nah, di materi sebelumnya kita sudah membuat dinding menggunakan dynamic block. Kira-kira seperti ini. Nah, ini saya ambil saja. Oke, nah, dinding ini saya ambil ya, saya copy. Oke, saya taruh di sini. Jadi saya tidak perlu buat ulang karena sudah ada. Tingginya saya buat dari slope, saya buat 4 meter. 400 kita offset, enter. 400. Nah, ke atas seperti ini. Nah, ini kita tarik saja. Oke, kemudian ini teman-teman tinggal copy. Oke. Nah, terus untuk balok, nah di posisi ini pasti ada balok ya di sini. Nah, kita anggap bahwa baloknya kira-kira anggaplah sama ukuran dengan ini, sama ukurannya dengan slope ya, kira-kira baloknya seperti ini. Ini tinggal di copy lagi. Itu saya anggap ya, teman-teman bisa buat sendiri dimensinya, misalnya lebih kecil atau kalau lebih besar daripada slope. Nah, ini saya anggap sama saja seperti ini. Oke. Nah, kemudian ini saya turunkan. Oke. Nah, terus nah, seperti ini ya. Oke. Nah,
sudah. Nah, seperti ini ya, sudah. Nah, terus apa lagi yang kita harus buat? Nah, kalau sudah teman-teman, buat misalnya elevasinya. Nah, di sini. Ini saya buang dulu. Nah, di sini ada batas lahan. Kita coba buat batas lahan. Nah, pasti di depan sini ada saluran. Nah, sekarang kita akan buat dulu namanya lantai kerja. Kita akan buat lantai kerja, yaitu misalnya kayak gini ya. Nah, di sini ada keramik, kemudian keramik dengan spesinya, misalnya 3 cm. Terus di sini ada rabat, kemudian ada pasir. Nah, seperti itu. Nah, caranya kita coba buat menggunakan dynamic block, sama halnya dengan dinding yang sebelumnya. Oke, caranya pertama-tama saya buat kira-kira kayak gini. Saya menggunakan rectangle. Anggaplah tebal ini yang pertama. Tebal pertama itu keramik dengan spesi ya. Saya buat keramik dengan spesinya, tebalnya anggaplah 3 cm. Saya buat 100, panjangnya 100,3. Nah, maka ini adalah ketebalan keramik dengan spesinya. Teman-teman bisa buat lebih detail. Terus untuk beton atau rabat, saya buat sama 100, rabatnya saya buat tebal 5 cm. Oke, satukan. Terus di bawahnya adalah pasir, kita buat. Sekarang di sini 100,5. Enter. Nah, seperti ini ya. Oke, nah sekarang kita arsir dulu, kembali ke layar arsiran. Nah, kita arsir untuk beton. Enter. Kita gunakan konkrit. Nah, teman-teman bisa menggunakan pick, klik ini. Skalanya 1, ya kita anggap 1. Sekarang pasir. Enter. Ini air konkrit. Terus sand, air sand. Oke, untuk yang ini arsirannya teman-teman arsir sendiri ya, silahkan diarsir. Nah, kemudian gimana caranya dibuat kayak dinamik blok. Nah, kemudian ini di blok seperti ini, kita blok, kemudian B, enter. Ini pastikan di checklist saja. Anggaplah ini namanya lantai kerja. Oke. Ini kita checklist, pastikan di checklist, pastikan ini sudah masuk, kemudian oke. Nah, sekarang kita akan memberikan parameter. Di sini ada parameter. Nah, kita gunakan klik parameter dulu. Kita berikan parameter linear. Parameternya kita klik ini. Nah, klik dari ujung ke ujung ke sini. Nah, kira-kira kayak gini. Udah, terus kemudian action. Setelah parameter berikan action. Actionnya kita menggunakan perintah stretch. Nah, di sini setelah kita pilih perintah stretch, di sini perintahnya select parameter. Parameternya yang mana? Yang ini. Oke. Setelah itu kita diminta untuk menyeleksi untuk yang ingin kita stretch, yang ini. Kita ambil saja dari sini. Oke, titiknya di sini. Saya ulang ya. Nah, action, stretch, oke. Terus select parameter. Terus titiknya di sini kita klik. Nah, sekarang kita seleksi kayak gini. Kira-kira di sini ya, nggak usah terlalu jauh ujungnya ya, atau dari sini ke bawah boleh, atau dari sini ke sini bisa. Nah, oke, ini ya seperti ini. Oke, terus select object, seleksi semuanya, enter. Nah, terus sebelah sini juga sama, kita ulang,
action, stretch, select parameternya, klik ini, terus klik seperti ini, terus select objeknya semuanya, enter. Nah, sudah ada 2. Kita close, save. Nah, sudah. Nah, berarti ini kita sudah bisa panjangkan seperti ini ya. Oke. Nah, itu sangat mudah. Nah, sekarang sepertinya ini nggak ikut ya, nggak ke stretch tadi. Nah, sepertinya ini nggak kena, berarti kita ulang stretchnya di sini. Nah, kita edit dulu. Caranya diedit, klik 2 kali, oke. Sepertinya di sini nggak kena stretch ya. Nah, saya ulang untuk di posisi ini ya, stretch, select parameter, kemudian kita klik titiknya, kemudian nah seleksinya dari bawah ke atas seperti ini. Oke, tadi kan dari setelah itu select objek semuanya, kita seleksi kayak gini, enter. Kita coba cek ya. Sepertinya error. Nah, kayaknya salah ya. Kita ulang dulu dari awal. Oke, saya ulang dari awal dulu ya. Saya arsir, enter, pick point, konkret, skalanya 1. Enter, kemudian send. Oke. Nah, kita ulang ya. Blok semuanya, B enter. Terus B enter ya, kayak gini. Kemudian namanya non-taker kerja. Kemudian ini di checklist. Oke. Nah, sekarang buat parameter linear, ambil dari sini ke sini. Oke, nah sudah ada 2 ya, dari ujung ke ujung. Kemudian action, kita buat actionnya menggunakan stretch. Kita ambil klik parameter. Nah, kita mulai dari sini dulu. Oke. Terus kita select dari sini semuanya. Oke, seperti ini. Kemudian seleksi objeknya keseluruhan, kita select, enter. Nah, sekarang kita mulai dari sini lagi. Stretch, select parameternya, kemudian klik di sini. Nah, kita seleksi kira-kira semuanya full, seleksi objeknya, enter. Kemudian close, save. Oke, nah kita tes. Oh, sepertinya tidak bisa 2 sisi ya. Nah, kayak gini. Ini berhasil untuk yang ini. Cuma yang gagal itu di posisi arsiran ini. Atau untuk arsirannya ini saya buang ya. Nanti di arsir manual kita seperti itu. Nah, ini saya copy ke sini. Oke, nah ini kita tarik seperti ini ya. Nah, setelah itu saya angkat untuk rabat beton itu rata slope. Nah, jadi ini rabatnya rata di sini. Oke, nah rata slope. Udah, terus ini tinggal kita copy saja dari sini. Kita angkat lagi. Nah, baru ini teman-teman tinggal tarik saja seperti ini. Oke, tarik sini sama copy lagi untuk di sini ya. Oke, tarik lagi ke sini. Kemudian, nah ini lagi ya. Ini kita copy lagi ke sini. Nah, untuk yang di sini sudah ya. Sorry, ini salah.
nggak ada dindingnya di sini. Nah, kemudian untuk bagian di sini batasnya di sini ya. Oke, oh, sorry, berarti cuma batas sampai sini. Ini tidak ada di belakang. Oke, seperti itu. Nah, ini sudah. Nah, kemudian selanjutnya pasti di bawah sini sudah masuk tanah orok. Nah, sekarang kita coba buat dulu. Di sini ada elevasi teras, ini 15, ini 20. Berarti carport ya. Nah, carport elevasi 20 turun. Nah, terus ini teras. Ini langsung ke carport ya. Nah, berarti langsung turun 20. Nah, seperti ini ya. Nah, berarti ini kalau di sini dari sini ya, dari sini turun ke carport itu 20. Nah, ini bisa dibuat miring, misalnya 3 cm miring ke depan atau 5 cm. Nah, carportnya ini saya buang dulu. Oke, saya referensi di sini, ambil referensinya XL enter, H enter, kita ke pondasi dulu, XL enter, H enter di sini. Carport di sini ya, turun 20, offset 20. Oke, dari sini. Misalnya di depan sini agak miring lagi, misalnya dari sini miring 5 cm atau misalnya 5 cm teman-teman. Kita coba buat 5 cm di sini. Jadi ini timbang dari sini rata, turun 5. Oke, nah, kemudian kemiringannya di sini. Oke, berarti ini saya buang ya. Seperti itu. Terus di depan itu ada saluran. Oke, tadi di sini ya. Turun 5 cm, kita offset 5. Oke. 5 cm ya. Nah, terus itu kita buang dulu. Nah, oke. Nah, terus tebalnya anggaplah 7 cm. Ini tebal, kita buang. Kemudian, nah di sini ada saluran, ya teman-teman bisa buat saluran dulu. Nah, anggaplah salurannya kayak gini. Ini saya buat lain ya. Nah, anggaplah model salurannya kayak gini, ya. Nah, kita buat kotak dulu. Anggaplah salurannya itu, anggaplah dia lebarnya 50, ya. Sorry, lebarnya 70, tingginya 50. Oke, seperti ini. Nah, ini ya, ini lebar 70 kira-kira. Nah, saya buat, ambil, teman-teman buat seperti ini. XL enter, V, taruh di sini. Lebar atas itu misalnya 15, kayak gini. 15, ini kita buang dulu. Nah, setelah itu kita explode, X enter. Oke, lantainya 10. Nah, seperti ini. Tarik saja. Oke. Nah, misalnya miring, kita mau buat miring salurannya ya. Anggaplah miringnya itu ini 70, yang tingginya tadi 50 ya. Oke, nah saya buat kira-kira ini 30, berarti kita offset 15. Sini ini juga 15. Oke. Teman-teman mungkin sudah mulai bingung ya. Tinggal di polyline kita ambil dari sini ke sini. Sorry, ke sini ya, di sini baru turun ke sini, ke sini ya. Oke, tuh kira-kira salurannya kayak gini. Jadinya nggak boleh mirip-mirip yang ini. Seperti itu baru.
sudah. Nah, ini tinggal kita taruh di sini. Sorry. Terus jembatan, ada plat dekernya, maksudnya jembatannya itu saya buat jembatan di sini. Tingginya anggaplah misalnya 15. Tebalnya ya. Ke sini. Oke, kemudian ini saya move. Kira-kira jembatan rata dengan carport. Nah, seperti itu. Oke, nah seperti ini ya kira-kira salurannya. Nah di bawah sini itu sudah tanah uruk ya, tanah uruk. Nah caranya teman-teman galiannya, misalnya galiannya ini 50 cm, kita buat galian 50. Oke. Nah ini tinggi galian dari sini. Ini di sini tanah asli ya, ini ada tanah asli. Ini batas tanah asli. Oke. Nah, ini tinggi galian. Tinggi galian tanah. Oke, di sini juga. Ini materinya agak panjang ya. Oke. Nah, terus ini kita buat line dari sini lurus. Oke. Terus untuk di belakang ini kita buat 15 ya, untuk elevasi tanah timbunan 15 dari level 0. Kita buat garis line seperti ini, turun 15, offset 15. Oke, ini adalah elevasi tanah untuk bagian belakang ya. Nah, seperti itu. Terus ini tinggal kita arsir. Caranya diarsir, enter. Untuk tanah uruk atau tanah timbunan kita pakai 131 di sini, kira-kira 25. Ini angle-nya saya buat 45. Oke, ini diarsir, arsir di sini. Oke, masukkan di layar arsiran. Nah, seperti itu ya. Nah, ini tanah timbunan untuk sini. Jadi sini tanah timbunan, ini kita anggap tanah asli. Nah, teman-teman bisa membuat arsiran tanah asli juga. Caranya buat arsiran tanah asli ini saya coba hidden dulu atau buang saja. Nah, caranya buat arsiran tanah asli kita pakai polyline di sini ya. Oke. Ini di polyline sampai sini kita ikuti. Oke. Terus offset plus 10. Nah, sekarang ini saya coba keluarkan dulu ya. Ini kita keluarkan, move saja seperti ini. Kemudian ini ditutup. Nah, ini juga kita tutup. Oke, kemudian group join. Sekarang kita arsir, enter. Arsir sembarang dulu. Terus kita cari arsirannya, AR par namanya. Ini ya. Nah, ini saya buat kira-kira 1. Oke. 45 ya. Nah, anggaplah dia 45 sama dengan ini kira-kira arsirannya. Nah, oke. Nah, terus ini kita masukkan. Jadi ini 45, skalanya 1. Masukkan ke arsiran. Oke. Nah, sekarang masuk ke arsiran. Oke. Sekarang pindahkan di sini. Oke, nah titik angkatnya. Jadi ini tanah asli. Ini ya, tanah asli. Kemudian teman-teman arsir untuk pondasinya. Caranya arsir untuk pondasi ke layar arsiran. Untuk batu kali, enter. Seharusnya di awal diarsir ya.
karena kita lupa, nggak apa-apa, kita arsir di belakang. Gravel, oke. Ini, oke. Nah, supaya ini terpisah, kita separate heads. Nah, supaya masing-masing terpisah ya. Oke. Terus di sini batu apa namanya? Batu kosong kita gunakan center dari sini. Oke, ini bebas. Teman-teman tinggal atur saja kayak gini. Oke. Ini atur, ini atur. Oke. Kemudian tinggal di copy saja. Nah, sudah. Ini kita copy ke sini. Oke. Ini buang. Oke. Nah, seperti itu ya. Terus ini arsiran pasir. Enter. Kita arsir namanya sand, air sand. Oke. Nah, ini satu. Oke. Terus oke. Nah, kurang lebih seperti itu ya caranya buat arsiran untuk bagian bawahnya. Oke, di next video nanti kita akan buat yang ini untuk plafon, rencana kuda-kuda dan lain sebagainya. Nanti di materi berikutnya kita akan bahas ya, seperti itu. Oke, cukup ini dulu materi kita. Di next video kita akan tambah lagi materinya. Saya kira seperti itu karena durasinya sudah agak panjang ya. Kita sudah lebih berapa menit ini, sudah panjang ya. Kita sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.